Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko Naruto Seimajin Company volume pertama chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian teknologi reaktor bintang bagian ke-8. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, setelah Janus berhasil melancarkan serangan mereka kepada Mayumi dan juga Tookami, mereka pun akhirnya langsung dengan cepat menutup kembali pintu lift untuk bersembunyi. Dan saat Janus menyerang Mayumi dan juga Tookami, ternyata mereka pada saat itu menggunakan peluru yang tidak berbahaya bagi manusia. Karena peluru itu dibuat bukan untuk membunuh, tetapi hanya untuk melumpuhkan. Tetapi tiba-tiba, saat mereka berhasil menutup kembali pintu lift, Bahama dan juga Bahadur pun mulai merasakan aura dingin dari atas kepala mereka. Dan karena insting mereka yang sangat tajam dan juga sudah terlatih, mereka pun akhirnya langsung menyadari jika aura dingin itu pastilah sebuah serangan sihir dari musuh mereka. Lalu dengan sangat cepat, mereka berdua pun langsung bersembunyi ke area yang tidak terkena jangkauan dari sihir itu. Dan ternyata benar saja dalam sekejap, ada ratusan peluru es yang menghujani seluruh area lift. Bahkan beberapa peluru es itu mulai menyerempet lengan Bahama dan juga Bahadur. Dan mereka berdua yang telah menyadari jika situasi mereka di dalam lift ini sangat berbahaya, Bahaman pun akhirnya langsung menekan pintu lift untuk membuka pintunya. Tetapi sayangnya sistem lift sudah berhenti. Tetapi untungnya di sini mereka pun akhirnya berhasil menemukan sebuah celah yang tidak terkena tembakan peluru itu. Di sisi lainnya, Mayumi yang tidak berhasil menyerang Janus dengan sihirnya, dia pun akhirnya langsung bilang kepada Tookami bahwa dia telah mencoba menyerang mereka dengan ratusan peluru es tetapi tidak berhasil. Karena Janus pada saat itu telah berhasil berlindung di celah lift yang tidak terjangkau oleh peluru es miliknya. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung menjawab. Tookami bilang bahwa jika serangan Mayumi tidak berhasil, maka dialah yang akan menyeret Janus untuk keluar dari lift. Lalu Tookami pun dengan sangat cepat langsung menggunakan sihir andalan milik keluarganya yang telah diberikan oleh Institut Penelitian ke-10, dan sihir itu bernama Reactive Armor. Perlu diketahui, sihir Reactive Armor adalah salah satu sihir penghalang yang cukup kuat, dan sihir ini bekerja dengan cara melapisi tubuh pemakainya dengan sihir penghalang dan akan membentuk seperti jubah armor. Dan jubah armor itu akan terus beregenerasi jika dia rusak, sebanyak yang bisa dikendalikan oleh Tookami. Dan setelah seluruh tubuh Tookami terbungkus oleh sihir penghalang itu, dia pun akhirnya langsung memanfaatkan sebuah celah di pintu lift untuk bisa masuk ke dalamnya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba pintu itu pun sudah mulai tertutup. Dan Tookami yakin jika hal ini terjadi karena Janus telah menggunakan sihir Arabian Nights tipe Close untuk menutup pintu lift. Tetapi untungnya di sini Tookami dengan cepat langsung bisa masuk ke dalam lift sebelum pintu lift itu benar-benar tertutup. Dan saat Tookami berhasil masuk, ternyata hal itu membuat Janus yaitu Bahama dan juga Bahadur menjadi sangat terkejut. Lalu dengan cepat mereka berdua pun langsung mencoba untuk menembak Tookami menggunakan peluru listrik. Tetapi sayangnya peluru itu langsung terpental saat dia menyentuh tubuh Tookami. Karena di sini Tookami sudah mengaktifkan si Reactive Armor miliknya, sehingga serangan fisik apapun tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Dan Bahaman yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka jika pria yang ada di hadapannya ini memiliki sihir penghalang yang sangat kuat dan juga unik. Sedangkan Tookami, dia pun dengan cepat langsung meraih tangan Bahadur dan langsung melemparkan Bahadur ke dinding lift sampai dia terbentur cukup keras. Tetapi Bahadur yang saat itu dalam keadaan terpojok, dia pun masih sempat untuk melawan. Dan dengan cepat dia pun langsung mengaktifkan sihir Arabian Nights tipe Open untuk membuat penghalang Tookami terbuka sedikit. Dan ternyata sihir Arabian Nights tipe Open
sangat efektif dalam melawan sihir penghalang milik Toh kami. Karena dengan sihir Arabianex tipe open, hal itu bisa membuka sedikit celah di dalam sihir penghalang milik Toh kami. Sedangkan Bahaman yang telah melihat jika sudah ada celah yang terbuka di dalam sihir penghalang milik Toh kami, dia pun akhirnya langsung mencoba untuk menembak ke area tersebut. Tetapi sayangnya sebelum peluru itu bisa mengenai Toh kami, ternyata sihir penghalang milik Toh kami itu langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Dan hal itu membuatnya tidak bisa tertembus. Tetapi Bahadur tidak tinggal diam, dan dia pun sekali lagi mencoba untuk membuka celah di dalam sihir penghalang milik Toh kami menggunakan sihir Arabianex tipe open. Dan sayangnya kali ini, ternyata sihir Arabianex tipe open tidak berhasil. Karena ternyata sihir penghalang reaktif armor milik Toh kami memiliki tingkat kekebalan terhadap sihir yang pernah melukainya. Sehingga jika suatu sihir pernah membuat celah atau melukai sihir penghalang reaktif armor, maka sihir penghalang ini akan otomatis membangun penghalang yang lebih kuat lagi untuk menghadapi sihir tersebut. Sehingga sihir tersebut tidak akan mampu untuk menembus sihir penghalang itu untuk kedua kalinya. Dan karena inilah, Janus pun akhirnya sangat terpojok. Tetapi tiba-tiba, sistem lift akhirnya berjalan kembali, dan lift itu pun langsung terbuka di lantai pertama. Dan setelah pintu lift terbuka, Toh kami pun langsung menangkap Bahaman tanpa sedikit pun melihat ke arah Bahadur. Seolah-olah Toh kami yakin jika dia bisa mengalahkan mereka berdua. Lalu setelah itu, Toh kami pun langsung meraih pergelangan tangan Bahaman dan hal itu membuatnya merasa sangat kesakitan. Tetapi ternyata tidak sampai di situ saja. Lalu Toh kami pun langsung mengangkat Bahaman dan langsung membantingnya ke atas lantai. Bahkan Toh kami langsung menggunakan seni bela dirinya, yaitu seni bela diri Aiki. Dan dalam sekejap, Toh kami pun langsung meninju perut Bahaman menggunakan salah satu jurus dari seni bela diri Aiki, yaitu tinju telapak tangan. Dan karena serangan inilah, Bahaman pun akhirnya langsung pingsan seketika. Tetapi ternyata di sini Bahaman sangat pintar. Karena ternyata saat dia tertangkap oleh Toh kami, dia pun sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa kabur lagi. Sehingga sebelum Toh kami menyerangnya dengan tinju Aiki, dia pun langsung mengaktifkan sihir Arabianex tipe close untuk menutup pintu lift. Karena dia tahu Bahadur saat itu masih di dalam lift. Dan tujuan Bahaman melakukan hal ini adalah agar Bahadur bisa melarikan diri. Perlu diketahui, seni bela diri Aiki yang dimiliki oleh Toh kami adalah sebuah seni bela diri yang hampir sama dengan seni bela diri Aikido. Dan seni bela diri ini adalah seni bela diri yang paling dikuasai oleh Toh kami dan juga cukup mematikan. Setelah berhasil mengalahkan Bahaman, Toh kami pun langsung bergumam di dalam hatinya bahwa dengan ini maka musuhnya tinggal satu orang lagi. Tetapi di sini juga Toh kami sangat terkejut dengan kekuatan sihir milik Janus. Karena dia tidak menyangka jika sihir Arabianex tipe open akan bisa membuat celah terhadap sihir pelindung miliknya, yaitu reaktif armor. Dan walaupun sihir penghalangnya ini dapat beregenerasi, tetapi sihir penghalangnya ini memiliki batas penggunaan, sehingga dia harus segera cepat mengalahkan Janus sebelum batas penggunaannya habis. Lalu setelah itu, Toh kami pun dengan cepat langsung mencoba untuk mengejar Bahadur yang saat itu masih di dalam lift. Tetapi sayangnya pintu lift masih tertutup dan tidak bisa terbuka karena pengaruh oleh sihir Arabianex tipe close. Tetapi sebenarnya di sini, pintu lift sudah tidak terpengaruh lagi oleh sihir Arabianex, melainkan dia terpengaruh oleh sistem lift yang telah rusak karena alarm kebakaran. Sehingga jika saja Toh kami tidak panik dan juga bisa tetap tenang, maka dia harusnya bisa menghubungi ruang kontrol untuk memperbaiki sistem lift agar lift itu bisa terbuka. Tetapi sayangnya pada saat ini, Toh kami tidak bisa berpikir dengan jernih, karena dia sangat khawatir dengan batas penggunaan dari sihir penghalangnya. Sehingga dia terus-menerus memaksa pintu lift untuk terbuka. Di sisi lainnya, di wilayah Teluk Tokyo, tepatnya di lepas pantai pelabuhan Kawasaki, saat ini Fumiya sudah mulai melakukan pergerakan. Lalu Fumiya yang saat ini sudah ada di area lokasi penyergapan, dia pun akhirnya langsung menghubungi kakaknya yang saat itu ada di ruang kontrol. Dan Fumiya pun langsung bilang kepada Ayako bahwa penyergapan terhadap kapal yang mencurigakan telah selesai. Tetapi Ayako lalu bertanya kepada Fumiya, kenapa penyergapan ini terjadi cukup lama? Dan Fumiya pun langsung menjawab, jika ternyata kapal itu terdapat banyak sekali musuh, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk dapat melumpuhkan mereka semua. Dan Fumiya juga bilang kepada Ayako
bahwa saat ini dia juga tidak tahu siapakah musuh mereka, sehingga dia hanya membuat mereka semua pingsan dan tidak membunuhnya. Dan jumlah musuh mereka saat ini ada sekitar 100 orang. Ayako yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung tersenyum dengan sangat jahat. Dan di dalam pikirannya, Ayako pun mulai berpikir bahwa adiknya yaitu Fumiya, dia telah secara perlahan-lahan kehilangan rasa kemanusiaan. Karena Fumiya sebelumnya adalah orang yang sangat baik dan juga lembut. Tetapi saat dia mulai lulus dari SMA, Fumiya pun mulai terlihat sangat kejam dan juga tidak peduli dengan nyawa manusia. Dan Ayako menyukai hal ini. Karena menurut Ayako sudah seharusnya para penyihir keluarga Yotsuba memiliki sifat kejam yang seperti ini dan tidak ragu untuk membunuh. Perlu diketahui, dari semua generasi muda keluarga Yotsuba, Kuroba Ayako adalah orang yang sifatnya paling mirip dengan Yotsuba Maya, yaitu sifat sangat kejam dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Lalu setelah itu, Ayako pun bertanya kepada Fumiya, apakah dia ingin dijemput. Tetapi Fumiya lalu menjawab bahwa dia tidak mau dijemput karena dia saat ini ingin membawa kapal ini untuk berlabuh. Ayako yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Ayako bertanya kepada Fumiya, apakah Fumiya bermaksud untuk mengambil semua yang ada di kapal itu. Tetapi Fumiya dengan sangat santai lalu menjawab bahwa dia saat ini tidak memiliki bukti apapun, sehingga kapal besar ini nantinya bisa menjadi bukti yang mereka butuhkan. Ayako yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Bahkan Ayako juga bilang kepada Fumiya bahwa jika itu masalahnya maka dia setuju untuk membajak kapal ini. Di sisi lainnya, singkatnya Bahadur akhirnya berhasil keluar dari gedung FLT karena lift yang sebelumnya telah terkunci sudah berjalan kembali. Dan akhirnya Tookami dan juga Mayumi tidak bisa melakukan pengejaran. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah dia ke halaman parkir. Karena di sana ada mobil yang telah mereka gunakan sebelumnya untuk menuju ke kantor FLT. Dan di sini Bahadur tidak segan-segan untuk meninggalkan Bahaman dan melarikan diri. Karena bagi Bahadur, Bahaman itu hanyalah sebuah rekan kerja dan bukan kerabatnya, sehingga keselamatan Bahaman tidaklah penting. Dan di sini dia juga sangat tahu bahwa jika dia gagal dalam sebuah misi, maka dia juga pasti akan dibuang oleh organisasi. Sehingga menurutnya yang lebih penting pada saat ini bukanlah misi ataupun Bahaman, tetapi yang lebih penting adalah hidupnya sendiri. Dan saat Bahadur sampai ke lokasi parkiran, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata mobilnya saat itu telah menghilang. Tetapi saat dia mulai panik, dia pun lalu melihat ada sebuah mobil lainnya yang sudah terparkir di area parkiran itu. Dan di dalam mobil itu ada seorang wanita berambut pirang. Lalu Bahadur dengan sopan bertanya kepada wanita itu, apakah sebelumnya dia melihat mobil yang terparkir di sini, karena mobil itu adalah miliknya. Tetapi wanita itu langsung menjawab jika dia tidak tahu tentang hal itu. Dan karena Bahadur sudah mulai panik, dia pun akhirnya mulai berpikir bahwa dia harus mencuri mobil wanita ini untuk melarikan diri. Tetapi di sini sayangnya Sir Arabian Nights tipe open miliknya tidak bisa membuat orang pingsan. Karena Sir Arabian Nights yang bisa membuat orang pingsan adalah tipe close, dan tipe close hanya bisa digunakan oleh Bahaman. Lalu setelah itu, Bahadur pun dengan cepat langsung mengeluarkan pisau khususnya, dan dia pun langsung mencoba untuk menusuk wanita itu. Tetapi sayangnya serangan itu ternyata gagal, dan itu membuatnya sangat terkejut. Bahkan yang membuatnya semakin terkejut lagi adalah karena ternyata serangannya itu malah menembus wanita itu tanpa luka sedikit pun. Dan di sini Bahadur sangat yakin jika sosok wanita yang ada di hadapannya saat ini hanyalah sebuah tipuan sihir. Dan ternyata orang yang dihadapi oleh Bahadur saat ini adalah Lina, yang saat itu dia sudah menggunakan sihir parade. Perlu diketahui, sihir parade adalah sebuah sihir kamuflase, yang awalnya sihir ini adalah sebuah sihir rahasia milik keluarga Kudo dari Ten Master Clan. Tetapi sihir parade bukan masuk ke dalam sihir tipe ilusi, melainkan masuk ke dalam sihir counter, yang dapat memantulkan berbagai macam jenis serangan sihir. Lalu setelah itu, Lina pun akhirnya tidak tinggal diam, dan dia pun langsung mencoba untuk melakukan serangan balasan. Tetapi Bahadur yang menyadari hal ini, dia pun akhirnya langsung lari untuk kabur dari Lina. Tetapi ternyata, dia pun akhirnya langsung berhenti, karena saat ini dia telah dihadang oleh Tatsuya dan juga Miyuki. Dan di sini Bahadur akhirnya menyadari jika laki-laki yang ada di hadapannya saat ini adalah Shiba Tatsuya, sang penyihir terkuat di dunia.
Bahkan Bahadur juga sangat tahu tentang Miyuki, karena Miyuki adalah kepala keluarga selanjutnya dari keluarga penyihir terkuat di negara Jepang, yaitu keluarga Yotsuba. Dan Bahadur yang melihat kedatangan dari Tatsuya dan juga Miyuki, dia pun akhirnya menjadi sangat ketakutan dan juga panik. Lalu dengan sangat panik, Bahadur pun langsung mengaktifkan sihir Arabian Nights tipe Open. Tetapi sayangnya sihir itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Tatsuya dan juga Miyuki. Karena ternyata sebelum sihir itu diaktifkan, Tatsuya sudah lebih dulu menghancurkannya menggunakan sihir Gram Dispersion. Lalu setelah itu Miyuki dengan sangat dingin mulai mendekati Bahadur. Dan Miyuki pun langsung menggunakan sihir terbaru miliknya yang telah berhasil dia kembangkan dengan bantuan Tatsuya. Dan sihir ini bernama Ice Throne. Dan sihir Ice Throne terinspirasi dari sihir hibernasi milik Minoru untuk membuat seseorang mengalami tidur panjang. Dan sihir Ice Throne adalah sihir turunan dari sihir Kokyutus milik Miyuki dan termasuk sihir gangguan mental. Dan dengan sihir ini, Miyuki bisa membuat seseorang menjadi tertidur sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Miyuki. Karena orang yang terkena sihir ini bisa bangun jika sihir Ice Throne telah dilepaskan. Tetapi jika tidak dilepaskan, maka orang itu tidak akan pernah bisa bangun. Dan perlu diingat, sihir Kokyutus adalah sihir gangguan mental terkuat saat ini, yang dapat membunuh mental seseorang. Dan sihir ini terlalu kuat untuk digunakan. Sehingga Miyuki ingin membuat sebuah sihir yang efektif dan tidak sekuat sihir Kokyutus, tetapi bisa digunakan untuk menumpukan musuh dengan sangat mudah. Dan akhirnya terciptalah sihir Ice Throne. Dan setelah Bahadur berhasil diborgol, Tatsuya pun lalu meminta Miyuki untuk melepaskan sihir Ice Throne agar Bahadur bisa bangun. Dan saat Bahadur terbangun dari tidurnya, dia pun menjadi sangat terkejut, tetapi dia masih mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Tatsuya dengan cepat langsung meninju dada Bahadur sampai dia menjadi tidak berdaya. Dan ternyata di sini, alasan Tatsuya tidak langsung menangkap Janus dengan kemampuannya adalah karena Tatsuya ingin menjadikan Janus sebagai alat percobaan untuk Miyuki, agar Miyuki bisa melakukan uji coba terhadap sihir Ice Throne miliknya kepada manusia. Karena jika Tatsuya mau, maka dia bisa saja membunuh Janus dengan sangat mudah, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam FLT. Tetapi Tatsuya mau melihat apakah Tookami bisa dipercaya atau tidak. Dan di sini juga Tatsuya hanya ingin menjadikan Janus sebagai bahan percobaan untuk sihir baru milik Miyuki, yaitu sihir Ice Throne. Dan intinya di sini, Janus hanyalah semut bagi Tatsuya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.